seperti apa pemilih cerdas itu seharusnya, dan seperti apa juga tantangannya untuk demokrasi kita dan memilih dalam pemimpin di masa depan yang terbaik untuk Indonesia. Teman-teman semua dan juga Bapak Ibu, para pemirsa, saya kira ada sudah 3 narasumber hebat kita ya yang akan membedah dan memberikan pencerahan kepada kita. Ya, kita tahu bahwa hari ini ya kekuatan demokrasi itu tidak hanya di partai politik, tapi juga di pemilih, karena warga negara atau pemilih itu menjadi penentu, dan hak warga negara itu bisa menentukan seperti apa tipe pemimpin yang kita pilih, seperti apa mereka akan nantinya dengan kepemimpinannya atau kebijakannya itu mewarnai kepemimpinan Indonesia di masa depan. Jadi kita mulai dari hulunya, tadi pesannya Prof. Nunung gitu, kita lihat juga tidak hanya hilirnya tapi juga dari hulunya. Nah, hulu di sini dalam demokrasi kita tentu saja adalah warga negara dan pemilih. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan yang pertama Mas Rizal Marangeng untuk memberikan pandangan-pandangannya. Silakan. Baik, jadi disnatalis kita yang ke-68 saya coba ingin mengingatkan sebelum kita mulai dengan materinya. Artinya jangan lupa bahwa Visipol ini lahir pada tahun 1955, relevan banget. Kenapa? Karena tahun itu adalah pemilu pertama Republik Indonesia. Setelah 10 tahun kita merdeka kan revolusi, pengakuan kedaulatan, konstituante, rapat kiri kanan. Baru 1 dekade setelah kita merdeka, amanat kita untuk menjadi negara merdeka yang bebas, berdaulat, demokratis baru terlaksana tahun 55. Setelah itu pemilu terbukanya, pemilu benerannya baru terjadi sekian puluh tahun kemudian pada tahun 99. Jadi relevan. Nah, Visipol telah menemani perjalanan Republik kita dalam suka dan duka, dalam naik dan turun. Dan kita patut bangga terhadap berbagai peran yang sudah dilakukan selain melahirkan sivitas akademika, melahirkan orang-orang yang berilmu, berpengetahuan, tetapi juga dalam sejarah praktisnya cukup banyak berperan. Tadi disinggung oleh Pak Dekan kan, atau kita mulai dengan inilah, dengan capres sekarang lah misalnya, situasi sekarang dan kondisi pemerintah sekarang. Kita punya Menteri Luar Negeri, Ibu Retno kan dari HI. Kita punya Mas Pratik, bekas dekan di sini, kakak kelas saya yang menjadi tangan kanan orang terdekat, penasehat, pemberi pertimbangan kepada Pak Jokowi. Ini dahsyat, bagus peran itu ya. Kemudian ya kalau cawapres Caimin. Gus, saya nggak bilang harus pilih Muhaimin ya, karena mentang-mentang sama-sama Visipol 2 tahun di bawah saya, beliau lulusan kita, Visipol. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf adalah angkatan saya. Satu kelompok diskusi, belum ada yang bikin kelompok diskusi, kita berdua bikin kelompok diskusi sosial demokrasi namanya. Yang lain saya kira bertaburan, tapi dari segi UGM-nya kan hampir semua capres cawapres nih UGM, jadi milihnya agak susah. Pak Ganjar Fakultas Hukum, Pak Anies Fakultas Ekonomi, Gus Imin memang Visipol masih cawapres, Pak Erlangga kemungkinan jadi cawapresnya Pak Prabowo Fakultas Teknik Mesin UGM. Jadi dari 3 pasang ini kita ada kartu terus. Kalian kan sekarang berumur 19, 20, 21 tahun, benar ya? 22 ya? Indonesia, ya pastilah kalau ada yang generasi saya yang lebih. Kebanyakan S2 ya, 28 ya, 24, 25, 26. Indonesia emas itu kan tahun 2045. 100 tahun proklamasi, 1 generasi lagi. Kalau sekarang Ganjar, kalau sekarang Anies, Caimin, Airlangga, 15 tahun hingga 20 tahun kemudian kalian yang harus terdepan. Kalau sekarang Retno Marsudi, kalau sekarang Pratikno, 15 tahun, 20 tahun kelak
kalian akan jadi salah satu. Dan kita harapkan bukan cuma cawapres nantinya, jangan mau kalah dari Fakultas Ekonomi, jangan mau kalah dari Fakultas Hukum. FISIP harus punya capresnya yang bakal menang, setuju gak? Ini karena mantan aktivis, jadi kalau pidato ilmiah pun ada gelora-gelora sedikit. Satu lagi peran yang kadang dilupakan tapi tadi diingatkan oleh Pak Dekan. Reformasi kan mulai tahun 98. Tetapi satu dekade sebelumnya kan persiapannya. Setelah masa panjang pengebirian aktivisme mahasiswa sejak akhir tahun 70-an, 80-an, maka pada akhir dekade 80-an, jadi 10 tahun sebelum reformasi, geliatnya mulai muncul. Kalau dulu sebelumnya pada malari, motor utama universitas selalu kan dalam situasi kritis, peran mahasiswa dan universitas selalu penting. Sebelumnya UI dan ITB mendominasi. Tetapi pada reformasi dan awal reformasi sebelum 98, 10 tahun, yang sparknya itu, api utamanya itu awalnya mulai dari kampus biru, dari UGM. Demo pertamanya di Boulevard tahun 89, waktu itu kita masih takut demo langsung kepada Pak Harto, jadi kita demo pada saat itu terjadi peristiwa Tiananmen di Beijing. Mahasiswa ditangkepin oleh Deng Xiaoping. Jadi kita demo pertama sepanjang sejarah setelah pengebirian itu di sini. Kebetulan saya koordinatornya dan setelah itu kemudian mulai aktivisme mahasiswa, anak UI, anak ITB dari Jakarta, dari Surabaya datang ke Jogja untuk berpartisipasi. Dan di sini waktu itu intelektualnya ada Pak Umar Khayyam, Pak Ikhlasul Amal Dekan. Dan yang minjemkan mikrofon untuk kita demo itu Pak Dekan, harus tepuk tangan tuh pada Pak Amal. Berani luar biasa. Saya karena demo itu nggak boleh jadi pegawai negeri, walaupun sudah ngajar membantu Pak Asadi Siregar. Tetapi Pak Amal mengambil resiko, udah kalian pakai mikrofon, habis demo kita kumpul di kantor dekan, Pak lapor, tugas selesai. Itu Pak Amal. Pada saat reformasi beliau juga menjadi pimpinan tim beberapa intelektual dari UGM, dari FISIP, Pak Afan Ghaffar, kakak saya, merumuskan aturan-aturan baru reformasi, khususnya dalam soal desentralisasi. Jadi peran Visipol selalu ada dan selalu bagus, positif, dan kita berharap ke depan akan semakin baik. Nah, kembali kepada tema utama kita yang saya mau kaitkan dengan sejarah ke depan dan generasi saudara-saudara. Kita bicara soal pemilih cerdas, kita bicara soal masa depan. Kan demokrasi adalah government by persuasion, government by discussion, yang esensinya adalah rakyat atau pemilih mewakilkan kekuasaan kepada orang-orang yang dipilihnya, baik di parlemen maupun di eksekutif. Kan itu demokrasi esensinya. Jadi kecerdasan pemilih adalah mutlak. Tapi sebelum saya ke sana, saya mau kasih satu hal pada Indonesia, kenapa warisan reformasi yang sudah kita lahirkan bersama-sama, mulai dari kampus ini, mulai dari Boulevard. Kalau ada yang menulis nanti sejarah yang lengkap, dia akan menulis demo pertama sepanjang Orde Baru setelah netralisasi politik yang panjang itu di Boulevard. Kenapa penting kita lihat ke depan? Sejak 98 sampai sekarang 25 tahun reformasi, satu generasi. Ya, generasi berikutnya akan mengawal menjadi generasi emas 25 tahun ke depan pada saat kita 100 tahun. Apa sih yang membuat, tadi Pak Dekan bilang, 7 tahun, 5 tahun terakhir ini adalah the decline of democratic system in the world. Sebelumnya setelah Soviet runtuh, demokrasi naik, sekarang cenderung menurun. Tapi tidak di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang dianggap contoh sukses dalam satu hal yang fundamental, yang menjadi kekuatan kita 25 tahun terakhir. Apa itu? Itu yang harus dipertahankan, yang harus dimengerti, baru kita bisa berbicara soal konteks pemilih cerdas. Keberhasilan kita kalau kita mau katakan secara singkat,
pada saat kita melakukan reformasi politik 25 tahun yang disebut dalam terminologi ilmu politik konsolidasi demokrasi, pelembagaan demokrasi. Pada saat itu kita berhasil melakukan pembangunan ekonomi secara bertahap dengan relatif baik. Dari Pak Habibie, dari Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi sekarang. 4 presiden, alhamdulillah pembangunan ekonominya ada pasang dan surut. Tetapi overall 25 tahun Anda bisa bayangkan. Reformasi, krisis ekonomi. Ekonomi kita minus 14%. Setelah tumbuh 30 tahun, tiba-tiba dia anjlok masuk jurang yang dalam. Mahasiswa bangkit, kita mengganti pemerintahan. Pada saat itu, setahun setelah itu, tahun 1999, kue nasional kita, GDP kita, mahasiswa ilmu politik harus mengerti beberapa term dasar. Kalau mau jadi pemimpin, beberapa term dasar ini harus dimengerti dengan baik. Pertumbuhan ekonomi, GDP, kue ekonomi, gross produksi bruto. Jadi seluruh kegiatan ekonomi kita ada nilai ekonominya. Waktu itu jumlahnya 120 miliar dolar, kira-kira 1.500 triliun. Ya, ekonomi kita tahun 99 pada saat kita melakukan reformasi politik. Hari ini atau angka tahun lalu, kue nasional kita, GDP kita jumlahnya 1,3 triliun dolar. 20.000 triliun. Ya, kue nasional. Kalau anggaran pemerintahnya kan cuma 3.000 triliun, kurang lebih 1/10. Artinya apa? Pada saat kita melakukan demokratisasi, melembagakan kebebasan, kita juga berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat 10 kali lipat. 10 kali lipat secara rata-rata nasional. Ya, 10 kali lipat. Kalau kita melakukan demokratisasi tapi ekonominya morat-marit, kesejahteraannya morat-marit, ekonominya bukannya naik tapi turun, kan tidak mungkin. Ini yang terjadi di Afrika, ini yang terjadi di Amerika Latin. Situasi ekonomi yang terus memburuk memunculkan demagog, memunculkan orang-orang yang ingin meruntuhkan sistem. Karena ekonominya memang susah. Kalau 25 tahun terakhir, alhamdulillah, nah ini kampus contoh nih. Waktu saya zaman mahasiswa, ini kan ya kampusnya menyenangkan. Buku Pesta dan Cinta ya terjadi, tetapi kan tidak dalam suasana ber-AC, tingkat 4, pakai lift, digital. Ini adalah bukti terbaik, salah satu bukti terbaik bahwa pembangunan ekonomi berhasil. Kesejahteraan rata-rata meningkat. Pertanyaannya kita adalah, kalau kita mau meneruskan pencapaian ini, jangan lupa loh, ini yang membuat Indonesia disebut the shining example of democracies in the world. Negara yang tumbuh, tahun 60 kita salah satu negara termiskin. Tahun 80 kita mulai meningkat, tapi kita otokrasi di bawah komando militer. Sekarang kita negara demokratis, kita bangga dengan itu, hasil perjuangan bersama, dan kita sudah mau melangkah satu generasi lagi, tugas Anda semua menjadi negara yang sepenuhnya maju. Maju dalam pengertian yang jelas. Kalau sekarang 1,3 triliun kue ekonominya, kurang lebih kita 4-5 triliun. Dengan per kapitanya dari 4.000 sekarang menjadi kurang lebih 10.000. 12.000 adalah kalau Anda baca buku Huntington, 12.000 adalah batas GDP per kapita untuk bisa disebut sebagai negara maju dengan ciri demokrasi yang stabil. Nah, itu tugas generasi berikutnya. Mungkin Ganjar kalau terpilih, atau Anies kalau terpilih, atau kalau Prabowo terpilih, mungkin tugas mereka mengantarkan ini. Tetapi pada saat 2045, pada saat kita merayakan proklamasi kemerdekaan
100 tahun Indonesia, kalian itu bukan Pak Profesor, bukan saya, bukan Pak Nyarwi, yang muda-muda yang sekarang umur 20-an dan early 30s yang menjadi pimpinan. Berani nggak membayangkan Anda jadi presiden? Berani nggak? Kan membayangkan, bercita-cita kan gratis. Nggak susah bercita-cita. You have to dream big, reach for the stars. Masa sih nggak berani? Anak fakultas hukum aja berani jadi capres. Fakultas ekonomi berani jadi capres. Caimin, Gus Imin harus kalian puji sebagai politisi Indonesia paling menarik hari ini. Berani mengambil sikap dari kiri ke kanan teng. Lah itu anak visipol, berani dan lincah. Tetapi dengan pengetahuan gitu loh. Pada tahun 60-an muncul televisi. Marshall McLuhan. Ingat lagi, the medium is the message. Televisi melahirkan tipe interaksi baru dan tipe pemimpin baru. Pemimpin pertama yang lahir dari era televisi siapa? Ayo sepeda lagi. Televisi kan gambar, bukan cuma suara. Jadi suara retoriknya yang sejak zaman Aristotle, yang sejak zaman Platakhorus bagus, orasi dan persuasinya bagus. Tetapi juga tampangnya harus bagus, wong kelihatan kok gambarnya. Gugup sedikit, keringat sedikit, salah tingkah sedikit, rakyat bilang ngomongnya bagus tapi tampang kurang, penampilan kurang. Ini rambut putih, tinggi, ganteng, ngomong bagus, renyah, wah iki apik iki. Oke? Iki senyum-senyum bagus nih. Gambar, namanya John F. Kennedy. Pemimpin termuda Amerika, lulusan Harvard, UGM-nya Amerika. Tenanra, loh UGM Harvard-nya Indonesia ya UGM, jangan mau. Sekarang kandidat capresnya, cawapresnya banyakan UGM kok. Presiden yang UI siapa ya? Belum ada kan? Kalau presiden kita kan kehutanan, masa anak kehutanan berani jadi presiden, anak visipol gak berani itu loh. Intermezzo boleh gak intermezzo? Soal anak kehutanan, boleh gak? Tahun 88, 89, 86, Pak Jokowi itu masih kelas saya 4 tahun. Tapi waktu saya masuk kita aktivis, kelompok diskusi bicara Republik Indonesia, Pancasila, undang-undang, sejarah. Aktif kita, aktivisme politik di gelanggang itu loh, sama di mana? Ya pastilah aspirasi mau jadi presiden, mau jadi pelaku sejarah kan namanya aktivis mahasiswa. Lah Pak Jokowi itu nggak aktif sama sekali. Kerjaan beliau itu di Mapala UI, mendaki gunung. Nggak peduli dia sama politik. Ya baru sekarang kita sadar, ya ampun kalau gitu tahu dulu saya mendaki gunung aja kalau gitu. Kalau ngapain aktif-aktif demonstrasi, gak bisa jadi pegawai negeri loh ya ini. Tahu gitu ya mendaki gunung, nggak ada resiko, senang jadi presiden. Ini intermezzo, Prof, sorry intermezzo ini. Jadi intinya the medium is the message, pola pemimpin baru. Nah, pemimpin pertama yang lahir dari TV adalah John F. Kennedy. Ya, waktu Indonesia pertama kali demokrasi, mulai pemilu pertama yang presiden langsung tahun 2004, Bu Mega melawan Pak SBY. Salah satu kenapa Pak SBY terpilih saya kira karena dia pidato dan gayanya pinter nyanyi di televisi. Ya saya ikut membantu dari dekat lah. Tapi tahu bahwa televisi penting. Nah di Amerika pemimpin terakhir era televisi dan awal era sosmed adalah Obama. Obama Anda lihat oratoria dia, kalau dia tampil itu khas sama dengan Kennedy.
televisi cocok, tetapi dia juga pandai menggunakan internet untuk mencari dana. Nah, setelah Obama yang dianggap benar-benar sebagai presiden pertama, hasil dari sosial media, kalau kita bicara the medium is the message, adalah Donald Trump. Oke, orang bilang dia presiden Twitter. Ternyata dia presiden yang ngawurnya nggak ketulungan. Yang tadi Pak Dekan bilang, the decline of democracy in the last 10 years, simbolisasinya yang paling kuat adalah Trump di Amerika. Dia biasanya Amerika menjadi contoh bagi demokrasi, menjadi panutan bagi banyak negara termasuk kita kalau mau demokrasi. Jangan lupa loh, waktu kita merdeka semboyan kita apa? Merdeka atau mati. Itu kopian dari semboyan Amerika, revolusi Amerika, give me liberty or give me death. Itu kopian dari semboyan revolusi Amerika. Nah, pada saat Trump jadi presiden, dia menjadi simbol dari the long decline of demokrasi dan orang mulai menyalahkan internet. Ini mediumnya ngawur, orang nggak bisa reflektif, orang bisa bahasa cepat, orang bisa ngirimkan kebohongan begitu gampang kepada jutaan orang. Kalau Anda lihat YouTube, sekarang kan ada Cokro TV lah, ada YouTuber podcast yang pro Anies, pro Ganjar, pro Caimin. Semuanya adalah echo chamber basically. Mas Jali, ini mohon bisa di summary. Oke, ini saya masih punya 5 menit. Ya, 2 menit silakan. 2 menit silakan. Jadi yang saya mau katakan dengan media yang berkembang adalah setiap medium punya karakteristik masing-masing. Substansinya sama, tetapi you have to beware of the downside. Ya, kalau tidak Anda tingkatkan kecerdasan pemilih, ini penting nih. Kalau tidak Anda tingkatkan bagaimana kita selektif terhadap pemberitaan di sosial media, maka ujungnya bisa sangat berbahaya. Sebagaimana Hitler bisa memanfaatkan radio, sebagaimana Trump bisa memanfaatkan Twitter. So, pada Anda lah ilmuwan-ilmuwan muda dari Fakultas Ilmu Politik dan teman-teman dari jurusan komunikasi, tugasnya untuk menyadarkan bahwa pilihan itu ada tanggung jawab, bahwa informasi itu harus diseleksi, harus dicerna, supaya apa? Indonesia demokratisnya ke depan langgeng, lebih kuat, ekonominya juga tumbuh dengan lebih baik. Saya kira mohon maaf kalau agak sedikit lebih waktunya Pak Nyarwi, Pak Dekan. Terima kasih saya kira. Ya, terima kasih. Tadi insight luar biasa. Memang kalau ketemu Mas Jali, kalau dikasih waktu diskusinya bisa panjang, Bapak Ibu teman dan selalu menarik, ya, selalu menarik dan bobotnya banyak bisa dieksplorasi. Dari diskusi tadi aja udah jadi berapa paper itu yang saya bayangkan kalau ditulis ya. Oke, untuk menyingkat waktu selanjutnya Prof. Hermin. Monggo Prof. Hermin untuk Mas Fahmi ya. Oh ya, Mas Fahmi silakan. Ya Mas. Baik, minta izin saya berdiri, kelamaan duduk. Asam urat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan selamat Disnatalis ke-68 ya, Visible UGM. Ya. Yang saya hormati Kepala Dekanat, Profesor, kemudian Pak Dekan, Mas Wawan tadi, kemudian juga Mas Rizal Marangeng pertama kali, saya tapi ngidola itu di media sosial. Dan sering itu kalau di analis saya muncul beliau. Prof. Hermin, ya, terus kemudian Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semua. Tadi pagi saya nyiapkan slide ini, kemarin ditanya judulnya kok kayak talkshow berarti kan nggak pakai. Tapi kata panitia boleh nyampein. Kemudian saya bikin 30 halaman. Tapi jangan khawatir ini cepat loh ya. Lanjut, silakan next. Nanti saya akan lihat. Jadi kalau lihat background saya itu harusnya lebih banyak bertemu konferensi di lingkungan artificial intelligence, big data analytics. Tapi nggak ngerti sejak saya balik ke Indonesia tahun 2014 lebih banyak dengan teman-teman dari sosial politik. Ya.
Next, lanjut. Nah ini sekarang saya mulai dari sini, lanjut sini. Ini yang disampaikan oleh Mas Izal tadi ada di sini. Terakhir soal Trump. Bagaimana Trump itu katakan menjadi presidennya Twitter. Ceritanya ini ada orang namanya Tristan. Tristan itu developer AI algoritma di balik Facebook. Dia diminta sama Mark Zuckerberg, tolong kau bikin algoritma sehingga banyak orang nanti akan lihat Facebook terus. Facebook kan masuk ke pasar modal ya. Jadi kalau sampai usernya itu turun atau flat, itu harga saham turun kan. Jadi dia buat supaya naik terus, itu nomor satu. Jumlah usernya naik. Kemudian user yang mengakses seperti ini, kalau bisa dia lama terus di depan HP. Berarti lama terus. Kalau user time-nya, screen time-nya turun, saham bisa turun lagi. Terus apa yang dilakukan? Dia membuat namanya artificial intelligence yang arahnya adalah membuat orang selalu memberi perhatian. Maka di sini disebut dengan namanya attention economy itu nanti. Nah masalahnya konten-konten yang isi perhatian tadi, maka tadi saya belajar ilmu komunikasi. Baru sekarang saya dapat lecture yang lengkap itu tentang ilmu komunikasi. Terima kasih Pak Riza. Karena saya hanya melihat data biasanya. Ternyata konten yang kontroversial itulah yang menarik. Konten yang kontroversial kalau ditampilkan misalnya ada orang yang tipenya suka perang, suka kelahi. Kasihlah itu konten kontroversial. Dia akan ngasih komen, dia akan ngasih retweet, dia akan menghajar dan seterusnya. Ada juga orang yang nggak suka kontroversi. Dia sukanya nge-share aja. Jadi untuk orang-orang seperti itu, kasihlah konten echo chamber. Dia akan nge-like saja. Jadi jangan dikasih kontroversi, apa yang dia like saja. Inilah akhirnya, next, lanjut lagi. Yang menyebabkan, kalau si Tristan ini melihat, ini lama-lama AI saya ini bisa membuat humanity ini jadi kacau. Karena itu ada di mana ternyata? Itu ada di Facebook, ada di Twitter, Instagram, TikTok, semuanya algoritmanya membuat supaya orang memberikan attention. Next Mas. Nah ini disebut dengan namanya attention economy. Mobilocratic algorithm tujuannya ada dua. Membuat orang yang nge-like saja, ini buat orang-orang yang gak suka berdebat, like, share aja gitu. Atau orang yang suka flame war, buzzer itu sukanya di sana. Dua hal ini membuat polarisasi. Dan dua hal ini memberikan keuntungan ekonomi yang paling besar. Karena orang akan selalu ada. Jadi ini algoritma yang tanpa kita sadari. Kita akan selalu ada di media sosial. Jadi ujungnya apa? Ekonomi aja. Di balik platform ini. Next. Nah tadi kan ini Republikan Demokrat persis yang disampaikan Mas Rizal. Tadi kita nggak janjian sebetulnya. Tapi nyambung di sini pas. Tahun 2004. Itu belum era media sosial, belum terlalu lah. Di antara Demokrat, Republikan misalnya saat itu terjadi COVID, ya mereka sama-sama sepakat harus divaksin. Tapi tahun 2017 polarisasi tinggi, Donald Trump kayak gitu ya. Kayak kemarin kan pas COVID, ini kan programnya pemerintah sebelah, nggak mau itu divaksin. Sampai seperti itu, hal yang mendasar yang seharusnya dulu itu mereka bisa bersepakat, gara-gara polarisasi di media sosial, mereka bisa tidak bersepakat. Ini yang disebut dengan ini, polarisasinya luar biasa. Ini kan mirip ya di Indonesia gitu. Next ya. Nah ini ada lagi satu, menarik. AI itu sekarang ditengarai menjadi alat perang. Warfare. Ada yang pakai TikTok semua kan ya, TikTok. Tapi tahu nggak TikTok itu ada yang enggak ya. TikTok itu ada dua jenis, tahu nggak? TikTok yang versi Cina, TikTok ini bikinan Cina soalnya. TikTok versi Cina itu untuk anak usia sampai 14 tahun itu dibatasi, screen time-nya dibatasi dan konten-kontennya isinya hal yang positif. Misalnya mereka kan punya semacam space station. Jadi cerita di space station, cerita riset di lab dan seterusnya, eksperimen-eksperimen itu banyak diberikan. Kemudian TikTok yang Cina itu diekspor ke Indonesia, ke Amerika dan lain-lain. Nah hasilnya menarik. 2 tahun yang lalu itu ada survei, anak-anak Amerika, remaja itu ditanyain, kamu mau jadi apa? Nomor 1 kira-kira mau jadi apa? Tahu nggak? YouTuber itu kalau Indonesia ya mirip lah. Influencers. Kalau Pak Jokowi kan ngasih sepeda, nah kamu mau jadi apa? Anak kecil kemarin pas Pilpres mau jadi YouTuber. Persis Indonesia dan Amerika sama. Nah anak yang Cina ketika ditanya, nomor 1 mau jadi apa?
astronot. Ini gila Mas lihat tuh. Kalau waktu saya kecil belum ada media sosial karena saya tinggal di desa di Bojonegoro, nggak pernah naik pesawat. Saya mau jadi pilot supaya bisa naik pesawat terus. Nah ini mau jadi astronot, padahal di antara teman-temannya pada lihat media sosial yang isinya banyak entertainment, distraction gitu. Tapi di Cina nggak mau jadi astronot. Bisa kebayang nggak? Artificial intelligence itu bisa dipakai untuk melakukan behavior change, perubahan perilaku. Maka tadi saya merasa minoritas ini. Saya itu orang ITB, engineering, kemudian ke Belanda itu ngambil teknik juga. Tapi pas pidato guru besar tadi disampaikan bagian-bagian akhir, penting itu teknologi. Karena teknologi begitu banyak masuk di kehidupan. Sehingga ilmu komunikasi masuk ke sana. Beberapa waktu lalu belum ada Big Data Lab ya, di sini sudah ada Big Data Lab, itu luar biasa. Karena pengaruhnya besar itu. Jadi di sini teknologi itu bisa sangat berdampak memberikan perubahan pada manusia. Bahkan bisa diprogram. Saya kebayang gini Mas misal, Prof. Hermin. Kalau misalnya nih, kan ratusan juta orang pakai TikTok. Kira-kira, kalau Cina kan beda ya. Kalau Amerika itu Facebook lebih independen. Kalau di Cina, TikTok ini enggak independen, dia tergantung sama pemerintah. Pemerintah Cina kira-kira berpikir, wah ini banyak sekali anak-anak muda Indonesia, ratusan juta. Yuk kita kasih algoritma sehingga isinya adalah positif. Supaya maju bangsanya. Kira-kira gitu enggak? Enggak. Yang terjadi adalah, tahu ini ada produk namanya MS Glow ya. Kecantikan tuh. MS Glow. 2 tahun yang lalu dia masih berjaya. Tapi mulai 2 tahun yang lalu ada produk baru namanya Skintific. Nah itu langsung ya. Jadi tahu Skintific. Skintific itu baru 2 tahun yang lalu. Di gambarnya itu gambar seolah produknya Kanada. Padahal itu produknya Cina. Di TikTok dia selalu dibuat akhirnya pelan-pelan naik terus. Sementara MS Glow dibuat turun. Mulai awal tahun kemarin mereka itu ties. Jadi posisinya itu sama. Cari cek di pencarian di Google Trend. MS Glow turun terus, Skintific sekarang berjaya terus. Bagaimana algoritma itu bisa dipakai untuk ekonomi, behavior change, dan ke depan perang itu enggak lagi pakai nuklir, tapi AI. Makanya si Harari bilang, bukan Harari, Elon Musk bilang, AI jauh lebih berbahaya daripada bom atom. Next Mas, lanjut lagi. Ini teori lah, cerdasan digital. Ada kira-kira seperti ini, lanjut aja, nggak terlalu menarik. Intinya itu ada 3 hal. Ini yang kemarin itu saya sering sampaikan, ada ketika kita mau cerdas digital, itu ada namanya digital citizenship. Cuma anak-anak kita tuh nggak disiapin, Prof. Begitu masuk pakai HP, langsung pakai kan. Padahal itu ada latihannya harusnya. Lanjut lagi next, saya mau liatin. Ini banyak yang harus dipelajari. Mulai dari playgroup, SD, SMP, SMA harusnya masuk kurikulum. Tapi kita enggak belajar itu. Langsung aja kasih HP. Makanya terjadi yang enggak karu-karuan tadi. Next. Indonesia enggak tahu posisi di mana. Kalau kita lihat negara-negara yang paling bagus media literasinya, Finlandia, Denmark, Netherlands, Sweden, Estonia, ini negara-negara daerah mana? Skandinavia. Kenapa seperti itu? Di sini itu Rusia. Rusia itu hampir setiap hari mereka perang informasi. Supaya apa? Dominasi ekonomi, dominasi militer dan politik itu kuat sehingga dia membuat hoax di sekitar negara ini. Dan kalau seandainya model pendekatan seperti kita, ada turn-back hoax, ada agency, enggak sanggup. Maka yang mereka lakukan adalah perang semesta, melawan hoax. Rakyatnya yang diajarin, pinter semua jadinya. Next, ini yang mereka lakukan. Pelajaran itu diberikan di sekolah. Mulai dari playgroup, SD, SMP, SMA. Kita nggak dapat itu di situ. Padahal kita perang hoax, pakai AI, diserang menggunakan TikTok dan lain-lain, bebas masuk di kita itu. Lanjut lagi, next. Bagaimana dengan orang tua? Orang tua misalnya ini, ada namanya deepfake. Deepfake itu kan teknologi baru. Oke lah orang tua sebelumnya sudah belajar. Nah ini ada teknologi baru, orang tua nggak tahu. Maka untuk orang tua, dia diajari di mana? Di sekolah anak-anaknya atau di perpustakaan kota. Dikasih tahu, Bapak Ibu ya, ini ada deepfake. Lain kali hati-hati, modelnya kayak gini. Suatu saat kalau Rusia ngirim deepfake, mereka udah siap. Jadi anak dan orang tua dapat. Next Mas.
Nah ini posisi Indonesia, paling di blok di bawah itu secara media literasi. Dan kita nggak ada investasi untuk pendidikan itu. Next. Di Asia Pasifik juga sama, kita di bawah. Lanjut lagi, next lagi. Oke, sekarang dengan kondisi yang tadi, saya mau lihatin, ini ada analisis dari John Britt, Agustus kemarin. Jadi saya punya data 1 bulan, kita mau lihat dari capres-capres itu mau dipilih yang mana ya. All UGM final. Ya. Saya merasa minoritas tadi UGM terus enaknya jadi orang UGM gitu. Siapapun kelain nggak apa-apa, yang penting UGM, oke? Nah ini saya ambil misalnya dari AHY, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, ini semua tokoh-tokoh kita analisis ya. Next, lihat nih. Popularitas, ini langsung informasi survei. Kalau kita lihat di media sosial, yang paling tinggi masih Anies. Kemudian Ganjar Pranowo, baru kemudian yang lain-lain. Ya. Dulu Anies ini mendapatkan keuntungan dari polarisasi yang besar. Dia punya lawan yang banyak sekali, dimusuhin. Jadinya 50% dari pendukung dia positif, 50% dari yang nggak suka. Makanya secara popularitas tinggi sekali. Ya. Beberapa bulan yang kemarin Ganjar tinggi. Kenapa? Karena pendukungnya lagi dikonsolidasi untuk tidak menyerang Anies karena sibuk untuk mengangkat Ganjar. Jadi popularitas Anies turun. Nah sekarang karena Ganjar sudah mulai siap lagi, sebagian orangnya menghajar Anies. Ya, kayak gitu perang lah antar UGM. Ini UGM lah, UGM. Gue cuma monitoring doang gitu kan. Tepuk tangan di pinggir jalan. Oke, next Mas. Ya ini percakapan di Twitter, media online, pemberitaan. Dan Twitter, 2 itu. Facebook dan Instagram saya ada data tapi yang lain. Tapi kalau kita lihat pengikut medsos yang paling tinggi adalah Ridwan Kamil. Ya, followernya tinggi. Artinya di sini pengikut medsos yang tinggi tidak menjadi ukuran. Ya, pengikut Anies kan lebih sedikit dibanding Ganjar. Tapi popularity lebih tinggi. Next. Nah ini saya mau lihatin petanya. Kalau teman-teman melihat perang di media sosial, itu yang ngomong siapa sih? Ini cara bacanya. Ini adalah cara bacanya. Ini percakapan di Twitter. Setiap titik ini adalah akun orang. Ketika ada garis berarti orang ini meretweet. Contoh nih. Ya ini contoh Prabowo ya. Contoh Prabowo. Ini luar biasa. Jadi ada 1, 2, 3 akun ngeposting. Akun lain yang saling meretweet dia. Jadi kalau ada 8 orang retweet ya. Jadi mereka meretweet di antara mereka sendiri. Paling enak itu pakai program komputer gitu ya. Saya bikin 8 akun, 10 akun ngeposting yang akan saling retweet sehingga hasilnya seperti ini. Natural nggak gini ya? Sangat tidak natural. Ini juga sama, jadi bentuknya itu kayak jajaran genjang jelas. Dan pola seperti ini pola cyber truth dan komputasional propaganda. Ini kalau di Twitter. Jadi kalau dilihat setiap hari muncul trending topik kan ya. Prabowo hebat dan lain, ya enggak? Yang bikin tuh ini. Itu. Jadi pakai komputasional propaganda menurut saya dan ini. Dan ini satu klaster. Ini mungkin tim 1, ini tim 2. Itu, tim 2. Dan di antara mereka nggak saling ngomong. Nah sekarang Puan, kenapa Prabowo perlu seperti ini? Karena tidak banyak orang di media sosial suka berbicara tentang dia. Udahlah biarin aja. Jadi kalau nggak dibuat seperti ini, nggak muncul dia gitu. Nah, yang lain cerita dengan Ganjar, Erik, Anies, AHY. Ini sudah lama kan. Anies itu pendukungnya sudah banyak zaman dulu. Ganjar juga sama. Nah, di balik Ganjar ini Erik selalu nempel. Erik selalu nempel di balik Ganjar. Waktu itu kan pengen jadi cawapres ya. Pendekatannya gitu. Jadi timnya itu deket banget sama timnya Ganjar. Waktu itu kan hanya Ganjar dan AHY dan Anies, sebagian timnya Ganjar diambil untuk dukung Erik dan diperbesar lagi. Dan polanya adalah seperti ini. Dia nggak ngomong dengan di sini itu media sebetulnya, Tempo dan lain ada di sini. Anies dan AHY waktu itu kan masih barengan ya, jadi timnya masih dekat. Tapi nggak tahu kalau bulan September ini kita analisis, mungkin tim AHY udah beda sama Anies. Ini ada. Betul. Yang ada antar buzzers. Antar buzzer, antar follower. Biasanya kan suka bareng-bareng. Nah, nanti kita lihat.
Kalau bulan September itu masih dekat, artinya sebetulnya secara politik aja di atas, itu pisah mereka. Tapi sebetulnya antar buzzer dan netizen, mereka masih sehati gitu. Nah, gitu. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Mas Ismail Fahmi ya, luar biasa. Saya nggak mau menambahkan, nanti panjang lagi. Kita kasih kesempatan yang ketiga, Prof. Hermin. Monggo, Prof. Hermin. Baik, terima kasih Mas Nyarwi. Ya, saya kira sebagai pembicara terakhir itu tampaknya lengkap sekali. Jadi tadi alurnya luar biasa. Saya punya memori juga dengan Bang Celi ya. Waktu itu 91, kalau Bang Celi yang ngasih kuliah tuh semuanya berebutan. Waktu itu masih zaman kita rebutan ini teman-teman, buku. Dan Bang Celi itu zaman-zaman itu wah pokoknya idola segala bangsa lah kira-kira. Kalau anak sekarang gitu ya. Jadi saya senang sekali hari ini beliau datang kembali ke kampus kita tercinta. Dan tadi itu live betul teman-teman. Kisah-kisahnya beliau dan momen-momen bagaimana kita harus memaknai PR ya dari panitia kita pada siang hari ini. Masa kita ini bertiga, Mas Fahmi tadi itu sudah mengeluarkan kesaktiannya beliau itu ya. Jadi datanya banyak dan sekarang di tangan Anda lah. How we proceed this information. Ya kan? Nah ini kan sudah direkam ini Mas Fahmi. Nanti mau gimana kalau mau dimenangkan inline atau seperti apa. Ini sekarang sudah ada di kepala dan benak teman-teman semua. Saya kira saya mungkin sederhana saja karena semua tadi sudah lengkap gitu ya. Cuman saya akan konsisten. Saya merasa mungkin itu juga yang saya tawarkan ya ke teman-teman. Bang Celi, kami di sini mengembangkan tantangan ilmu sosial yang paling akhir untuk masyarakat information society. Tampaknya ilmu sosial juga harus berubah. Karena saya kira ke depan ini isunya bukan orang lagi. Maka kemudian saya dan teman-teman di S2, S3, S1 ya kita punya topik eksplorasi perspektif sistemik teman-teman. Mengapa sistemik? Karena kalau bicara orang ya kita akan hanya bicara itu saja. Tapi saya kira kita butuh satu terobosan bagaimana ilmu sosial tepat membaca lingkungan saat ini. Ya, makanya nanti mungkin perspektif yang akan saya pilih adalah perspektif sistemik. Karena saya agak sedikit jengah juga sih teman-teman. Yang tadi Mas Fahmi katakan tadi, di TV itu isunya ya mung sana ketemu sana, silaturahmi terus gitu ya. Tapi sebenarnya challenge yang dikatakan Mas Celi itu real adanya. Bagaimana nasib kita di 2045? Apakah kita akan bisa memastikan bahwa kita itu bergerak, berubah, evolusi, revolusi, atau kita stay in the same position ya. Saya kira sudah mulai ini story. Ini gimana ini Mas? Bentar. Oke, tapi gak usah disebut ya, gak sebut merek. Saya akan memulai. Di Indonesia kita kenal ini ya. Kalau orang pintar minum tolak, titik. Nanti ini masuk TV ini ya, bahaya. Nah kalau pemilih cerdas minum apa? Gitu ya. Mari kita meraciknya. Oke. Nah untuk pemilih cerdas. Nah, mari kita susun. Oke. Yang pertama racikan saya adalah information. Ya, karena kita dari perspektif komunikasi inilah kuncinya. Apa maksudnya? Ya, pemilu dan problem informasi. Saya kira kita sudah banyak informasi. Hari ini saja di seminar ini kompleks luar biasa. Dan kualitas pemilu 2024 salah satunya ditentukan oleh ekosistem informasi. Nah yang terjadi saat ini adalah tadi Mas Fahmi meng-highlight dengan tepat apa yang terjadi dengan isu misinformation dan pada saat yang sama misinformation. Apa bedanya ya? Itu ya. Jadi ini nggak kelihatan ya. Oh sorry. Oke. Misinformation itu konotasinya ada intensi, ada maksud. Jadi kalau di media sosial tadi ada orang-orang yang dimaksudkan
ya, menyampaikan sesuatu yang memang kemudian jadi propagandis, political hack, aggressive salesman, tadi buzzer, influencer, itu memang meniatkan untuk itu. Sehingga kita mempertanyakan the way we communicate, apakah berkualitas baik atau bagaimana itu? Satu saat yang lain kita bicara tentang misinformation, beda ya feelingnya. Kalau misinformation, saya kira di sini adalah gambar di kepala kita itu gak utuh teman-teman. Ya, saya kira bagaimana kita menentukan dengan informasi yang sudah disampaikan teman-teman narasumber tadi. Apakah missed? Kalau miss itu nggak lengkap, harusnya A sampai Z katakanlah kita hanya punya remah-remahnya saja. Nah ini yang saya kira kita overlooking luar biasa di dalam konteks situasi information society dengan karakteristik tadi ya, walaupun TV tadi dominan tetapi social media bahkan teman-teman sekarang TikTokan itu lebih seneng ya daripada yang serius-serius. Dan kita perjuangan luar biasa membawa teman-teman ini bertapa, di kampus ini bertapa. Karena di luar sana sudah sangat ramai dan kita biasa dengan hal-hal yang sangat instan. Ya. Saya kira ini ekosistem masyarakat. Jadi saat ini nggak tahu Indonesia ini posisinya modern society atau sebenarnya kita sudah postmodern ya. Atau kita sudah masuk ke digital society, network society. Tapi kalau kita hitung-hitung saya kira 1.0, 2.0, 3.0 kayaknya harus dibagi dengan berapa. Jadi mungkin kita nggak sampai ke 4.0 sebenarnya. Tetapi masih 2.75 something. Karena kita masih ada di masyarakat kita yang 1.0 ya. Ada yang 2.0 agraris, ada yang blue collar. Dan pada saat yang sama kita semua misalnya sudah jengah kalau 2 jam aja nggak buka internet. Gitu. Jadi artificial intelligence yang mewarnai intellectual life, kehidupan masyarakat modern. Ternyata serius. Yang tadi artificial intelligence itu yang memang bukan human intelligence ya, tapi kadang kita bertanya, apa betul intelligence ya itu? Memang dia bisa memaparkan data, tapi bagi kehidupan intellectual life agak sedikit mengerikan. Apalagi kalau kita mengatakan misalnya tadi viralitas. Viralitas itu saya kira ancaman pada intellectual life. Karena seolah-olah kita harus mengikuti yang paling banyak, yang paling disuarakan. Nah sebagai pemilih cerdas saya kira teman-teman perlu berhati-hati ya. Tadi Mas Fahmi sudah luar biasa jujur dia gitu ya. Ini loh potretnya gitu. Kerjanya artificial intelligence itu seperti apa. Tapi di tangan Anda yang kata Mas Shelly menentukan ya. Generasi Indonesia evolusi berikutnya ini kita perlu berhati-hati luar biasa. Nah ini yang saya sebut ya mungkin ini buku saya Mas Cedi, Mas Fahmi, saya membuat buku Keriuhan Komunikasi, The Cacophony of Communication. Jadi karena memang modern society ditandai oleh diferensiasi fungsional masyarakat, jadi tidak lagi vertikal gitu. Tidak lagi ada super system. Apakah politik menjadi super system? Tadi sama aja kok dengan jualan kosmetik tadi. Gak ada bedanya jualan presiden dengan jualan sabun dan kosmetik. Dan semuanya horizontal way, politically, ekonomi, hukum, sosial, budaya. Dan masyarakat modern ditandai oleh eigen value atau eigen behavior yang mengalami apa? Tetap stabil walaupun dia saling bertubrukan. Nah ini saya kira situasi yang menyebabkan kemudian keriuhan komunikasi itu terjadi. Next. Dan yang terjadi adalah yang kita sebut too much resonance atau too little resonance. Ada hal-hal penting yang harus beresonansi tapi kadang gak kita respon. Tadi Mas Celi mengatakan Indonesia itu mimpinya apa ya? Nah, ini lanjut lagi deh. Ya, oke. Nah, kenapa naik? Turun lagi, turun lagi. Rasionalitas ya. Misalnya, mengapa kita harus rasional? Setelah informasi yang hiruk pikuk too much resonance atau too little resonance. Maksudnya apa? Sistem politik yang harusnya direspon dengan tepat dibayangkan menjadi solusi atas problem-problem Indonesia malah direspon
sama saja dengan kita merespon kehiruk-pikukan culture pop misalnya atau pop culture tadi. Sama saja posisinya. Jadi tidak ada yang lebih penting. Dan satu racian lagi nih, rasionalitas. Ini PR kita di hari ini. Apa itu rasionalitas? Lanjut lagi. Apa yang kita maksud dengan rasionalitas? Seperti apa rasionalitas bekerja dalam pemilu? Apakah yang disebut cerdas itu sama dengan rasional? Setidaknya itu berhimputan ya. Bagi saya pemilih cerdas adalah memahami makna memilih. Kemudian kedua, aktivasi keagensian. Setiap dari kita adalah agensi, tapi tidak setiap dari kita memutuskan untuk datang dan memilih yang kira-kira paling tepat. Jadi keagensian kita bisa jadi dipertanyakan. Kemudian mengerti rasionalitas, mengapa memilih calon tertentu. Di titik ini saya kira teman-teman butuh kecerdasan mengkontekskan apa yang dibutuhkan Indonesia setidaknya dalam usia kita nanti sampai 100 tahun itu kita survive. Bagaimana agar Indonesia tidak runtuh, walaupun tadi ceritanya Mas Celi luar biasa bahwa kita tetap survive gitu ya di tengah situasi ini. Dan memahami kebutuhan Indonesia yang esensial melalui proses pemilu. Next. Ini tadi Mas Celi nyambung ya ternyata teman-teman. Impian Indonesia 2045, tambah dikit lagi 5, 2050. Apakah yang teman-teman nanti pilih siapa yang paling bisa memfasilitasi ini? Terus terang saya dari awal kan saya mengatakan saya nggak membahas manusianya, aktornya sudah goodbye dalam information society. Kita membahas sistem apa yang bisa melahirkan aktor-aktor yang bisa menjamin pencapaian kita. Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya melebihi bangsa lain di dunia. Nah, kalau sekarang kita konferensi diketawain aja Bang. Katanya mau jadi singa Asia, macan Asia. Kok sekarang jadi emprit? Itu saya pernah di Taiwan itu. Mas Fahmi diketawain gitu, kok jadi empret doang gitu, nggak jadi berkepak gitu atau seperti apa. Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, budaya, agama, dan nilai etika. Teman-teman pikirkan siapa yang dapat menawarkan itu. Indonesia adalah pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Sedih teman-teman, kita selalu ngomong Indonesia matters, Indonesia matters. Tapi jujur Bang Celi, di universitas itu kita semakin sedikit. Dana riset kita melorot luar biasa atas nama PTNBH. Misalnya ya, ini kerisauan seorang periset. Siapa yang kira-kira bisa menjanjikan Indonesia? Oh India aja sudah sampai ke bulan teman-teman. Ya kan? Cina tadi kata Mas Fahmi anak-anaknya sudah mau jadi astronot. Kita masih menjadi pusat pendidikan itu masih berat. Masyarakat dan pejabat pemerintah bebas dari perilaku corruption. Siapa yang bisa menjamin itu? Nepotisme, korupsi selalu diomongin ya. Tapi nepotisme dan apa satu lagi? Kolusi semakin jauh tidak pernah didiskusikan. Ada yang salah dalam diskusi kita itu. Nanti kita titip Mas Fahmi. Tolong dong Mas Fahmi, topik-topik yang calling the noises for Indonesia 2045. Please disetting di artificial intelligence-nya. Sehingga kita bisa melihat tidak lagi orang tetapi how they proceed this problem. Ya. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Siapa yang bisa menjawab? Indonesia menjadi negara merdeka dan paling berpengaruh di Asia Pasifik. Mas Fahmi tadi udah deretannya Indonesia di mana? Di literasi digital, di kemajuan ekonomi politik. Indonesia barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Ini saya nggak ngarang, saya ngambil di Bappenas ya teman-teman. Nanti coba dicek. Lanjut lagi Mas, next. Ya, untuk mewujudkan mimpi tersebut, disebutkan di Bappenas tadi, pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan main-main dengan sains. Hari ini 68 tahun sosial politik. Ilmu sosial Bang Celi masih di belakang Bang Celi. Selalu dilirik sebelah mata. Walaupun Mas Fahmi tadi seneng ya ngomong sama orang-orang sosial. Saya juga bilang Mas Fahmi seneng juga. Mas Fahmi dari ITB tapi sangat kuat di dalam mengekspresikan ini. Nah kita masih punya PR luar biasa karena kita cenderung undermine sosial, sains atau ilmu pengetahuan secara umum. Nah ini bahaya. Pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Masih ingat bahwa
politik itu ujungnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Siapa yang bisa menggaransi itu? Ya, lanjut lagi. Ya, menjaga rasionalitas publik. Ada resep dari Habermas kan gitu ya, bahwa saat ini terjadi reduksi, refeudalisasi public sphere. Tadi dari gambarnya Mas Fahmi, apa betul sosial media merupakan ciri public sphere yang sehat? Karya Habermas dalam Struktur Wandel der Öffentlichkeit itu menawarkan tatalah kembali struktur komunikasi publik kalian untuk menjaga rasionalitas publik. Saya happy banget hari ini TVRI hadir dan siap ya men-share acara yang sangat penting ini. Kita tepuk tangan dong buat TVRI ya. Senang sekali. Bukan yang komersial karena TVRI adalah milik kita. Dialah penjaga sebenarnya rasionalitas publik di Indonesia. Karena menurut Habermas yang merusak struktur komunikasi publik adalah kapitalisme yang digerakkan oleh pasar dan opini publik yang dimanipulasi dan diproduksi oleh publisitas, periklanan, humas, semua ilmu kita ya tampaknya. Dan rekayasa sosial yang makin masif ya melalui media baru yaitu fenomena influencer dan buzzer ini saat ini. Next. Ruang publik dan komunikasi publik tadi ya, jadi komunikasi publik ini mari kita jaga teman-teman karena dengan robust, dengan kuat kita bisa berdiskusi dengan lincah tentang apa yang kita butuhkan tanpa intervensi. Oh ini laku secara iklan dan sebagainya. Jadi requirement-nya yang komprehensif. Lanjut lagi, ada apa? Nah bicara pemilih cerdas, wah ternyata ini kalau ini ilmunya teman-teman DPP saya kira ya. Jadi ada tulisan dari Brian Kaplan yang menarik, The Myth of the Rational Voter. Jadi rational voter itu tampaknya hanya mitos gitu dibilangnya itu. Apakah benar? Karena apa? Tekanan-tekanan tadi mungkin ya. Jadi Brian Kaplan teori itu cerita tentang rational irrationality. Jadi irasionalitas yang rasional. Dan itu sering terjadi di dalam proses-proses pemilu. Karena misalnya mereka berpikir, oh apa namanya, how small their vote is and therefore they feel free to vote based on whatever belief they choose to hold. Regardless of whether those beliefs are true or not. Jadi kadang kita tuh merasa, aku kan cuma satu suara aja. Aku gak pergi juga gak apa-apa gitu. Ya kan? Padahal dari suara tadi sebenarnya itu bisa kemudian dinilai sangat bernilai ya untuk mengangkat suara-suara minoritas dan sebagainya ini. Jadi ini kalau bisa ya kalian jangan golput lah ya. Walaupun nanti marah atau seperti apa harus turun karena di sini rational voter yang datang atau hadir itu akan berpengaruh penting. Dan Kaplan argue public policy reflects society view, however unclear or unpalatable those view may be. Jadi public policy itu biasanya merefleksikan juga apa yang dibayangkan oleh masyarakat. Itu akan terefleksikan dan caranya melalui apa? Proses pemilu tadi. Next. Nah, rational ignorance juga saya kira itu logikanya sepertinya simple ya. Jadi adalah rasional menjadi politically well informed. Jadi itu enggak rasional karena gitu low returns from data simply do not justify the cost in time and other resources. Logikanya simple. Jadi kalau waktu adalah uang dan acquiring information itu butuh waktu, maka sebenarnya kita untuk informasi yang penting itu juga menghabiskan uang. Kira-kira begitulah ya. Ini kemudian ada lahirnya rational ignorance. Nanti kita bahas bersama-sama di kelas ya, lihat teman-teman ya. Nah, ini nanti saya kira akan kita lanjutkan dalam pembahasannya. Yang jelas dengan Dias di usia 68 kita berharap Visipol makin berkontribusi. Ya tadi kata Pak Dekan harus punya peran yang lebih baik untuk Indonesia sampai 2045 mendatang. Kira-kira itu dari saya sebagai moderator. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.